Halo pemirsa, selamat pagi. Baru setahun menikah, seorang suami tega menyuruh sopir truk untuk menabrak istrinya hingga tewas. Pak Sutri ini sempat cekcok karena korban kesal suaminya membawa kabur dompet dan handphonenya. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Polisi melepas tembakan peringatan saat menyergap pelaku perampokan yang kabur di Jalan Tol Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Polisi bahkan menutup pintu eksit tol untuk menghadang mobil pelaku. Aksi kejar-kejaran terekam video amatir. Petugas memblokade pintu keluar tol Leces Probolinggo, Jawa Timur untuk menangkap 3 orang komplotan pelaku perampokan yang akan kabur menggunakan minibus putih ini. Para pelaku tak berkutik karena dikepung polisi dari arah berlawanan, namun tetap bersikukuh tak mau keluar dari mobilnya. Hingga akhirnya polisi melepaskan tembakan peringatan beberapa kali. Tak bisa melawan, pelaku perampokan mobil yang beraksi di Malang dan Pasuruan ini akhirnya menyerahkan diri. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di pintu keluar exit tol setelah kita bekerja sama dengan petugas tol juga untuk menutup akses keluar supaya pelaku tidak bisa melarikan diri. Kunci letter T, plat nomor kendaraan diduga fiktif dan peralatan untuk merampok diamankan petugas. Pelaku dibawa ke Mapores Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diduga masih ada pelaku perampokan lain. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. 2 ibu rumah tangga kakak beradik ditemukan tewas diduga dibunuh kawanan perampok yang menyatroni rumahnya. Salah satu korban sedang hamil 6 bulan. Jasad 2 ibu rumah tangga bernama Sunarsi 64 tahun dan Jamiah 50 tahun dievakuasi petugas ke ruang jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya untuk diotopsi. Jasad kakak beradik yang salah satunya dalam kondisi hamil 6 bulan ditemukan warga di rumahnya yang sekaligus dijadikan warung di Desa Mantaren, Kecamatan Hayangan Ilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Saat ditemukan keduanya sudah terbujur kaku dengan sejumlah luka parah. Diduga keduanya tewas akibat aksi perampokan di rumahnya. Petugas Polres Pulang Pisau dan Polsek Kahiyang Ilir langsung melakukan olah TKP dengan memasang garis polisi di lokasi untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis ini. Dari penyelidikan, petugas telah mengetahui identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Diduga pelaku merupakan kerabat korban, namun belum diketahui motifnya. Motif sampai dan karena pelaku masih dalam pengejaran, nanti akan mungkin kita ekspos. Berarti saat ini pelaku sudah ditahu identitasnya? Sudah. Teridentifikasi. Ya. Korban keduanya meninggal dunia? Meninggal dunia dan sangat ironis sekali, mukanya hancur. Jasad kedua ibu rumah tangga kakak beradik ini telah dimakamkan pihak keluarga di kampung halaman. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Seorang karyawati kantor pajak disekap perampok di kamar kosnya di Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Korban nekat melarikan diri, melompat dari lantai 2 kamarnya. Pelaku ternyata penjaga rumah kos tersebut. Perampokan sadis dialami Oktadian Daru, penghuni kos di kawasan RT 31 Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Wanita 22 tahun karyawan kantor pelayanan pajak Pratama Balikpapan ini disekap pelaku dan diancam dengan pisau. Korban dianiaya pelaku hingga mengalami memar di bagian wajah. Saat pelaku menguras isi kamarnya, korban nekat melompat dari lantai 2 dan berteriak meminta tolong. Tak lama kemudian polisi menangkap pelaku perampokan ini.
Pelaku ternyata Suwarno, penjaga kos rumah tersebut. Enggak menikah sama dia? Enggak. Atau kak sampean suka sama korban? Enggak. Sudah lama rencanain. Enggak lama sih. Enggak. Korban pada saat itu hanya berteriak untuk perlawanannya dan gerakannya dia yang sudah nggak bisa mampu untuk meronta sehingga si korban tidak bisa berbuat lain selain dalam arti mengikuti permintaan dari pelaku. Dari tangan pelaku disita barang bukti 1 unit handphone, sebilah pisau, kartu ATM, dan uang 1,2 juta rupiah, tali tambang sepanjang 5 meter dan baju yang dibeli dari uang korban. Akibat kejadian ini, korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara pelaku kini ditahan di Mapolsek Balikpapan Selatan, terancam 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmim Aziz melaporkan. Pelaku jambret terhadap seorang ibu hingga terjatuh di Taman Sari, Jakarta Barat ditangkap polisi. Saat beraksi, pelaku mengajak istri dan anaknya agar tidak dicurigai. Pelaku menggasak tas korban berisi handphone dan uang 3 juta rupiah. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan korban terkait aksi penjambretan yang dialaminya di kawasan Harum Manis, Taman Sari, Jakarta Barat saat berjalan kaki. Akibat aksi penjambretan ini, korban terjatuh dan terluka. Pelaku berhasil menggasak tas berisi handphone dan uang tunai 3 juta rupiah. Dari penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan memburunya di sekitar lokasi kejadian. Pelaku MZ diringkus di sekitar lokasi saat memantau situasi dan akan kembali beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi dengan selalu mengajak istri dan anaknya agar tidak dicurigai warga. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat mengendarai motornya yang terekam jelas di CCTV. Ini adalah kita duga pelaku yang melakukan jambret dengan istri dan anaknya yang terjadi di Jalan Harum Manis yang ada video viral. Interogasi awal kita di lapangan bahwasanya dia sedang menggambar daripada korban yang menjadi target untuk melakukan jambret. Pelaku mengaku kerap memilih ibu-ibu sebagai korbannya agar mudah melarikan diri. Ambil isinya aja. Ambil isinya aja, Pak. Apa aja kebanyakan? Duit, handphone, sama kacamata. Gitu ya. Sasarannya selalu ibu-ibu. Selalu ibu-ibu, Pak. Kenapa? Jadi gampang nariknya, Pak. Oh. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pura-pura berbelanja, seorang pria merampok toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang disembunyikan di balik jaketnya. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku perampokan ini pura-pura membeli rokok di warung Jalan Tupai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat penjaga warung lengah, korban mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di balik jaket dan langsung mengancam korban. Pelaku bahkan nekat naik ke etalase dan mengejar korban yang berteriak minta tolong. Pelaku kabur setelah menggasak handphone korban. Pelaku yang beraksi bersama rekannya mengaku kerap mengincar warung yang masih buka hingga tengah malam. Dalam warung itu, sedangkan yang satu jagai di samping kanan daripada warung itu. Yang satu melakukan di dalam, membawa parang, macam korban untuk minta. Kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan tergeletak tanpa busana tak jauh dari kantor Polsek di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban tewas akibat dibunuh karena ditemukan sejumlah luka, di antaranya bekas tusukan senjata tajam di tubuh korban dan luka jerat di leher. Warga Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria tergeletak di lapangan sepak bola samping kantor Polsek setempat.
Korban tanpa identitas ini ditemukan di semak-semak tanpa busana dengan posisi terlentang dan tertutupi kain sarung. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban yang diperkirakan telah tewas 3 hari lalu. Korban ditemukan dengan sejumlah luka diantaranya bekas tikaman senjata tajam di tubuhnya dan bekas jeratan di leher korban. Korban diketahui ditemukan anak-anak yang tengah bermain bola di sekitar lokasi. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Salah apa? Dia buang air kecil, tahu kalau ada orang tidur, dikatakan tidur, ternyata dibuka sosok mayat. Ada beberapa luka tanda-tanda kekerasan di tubuh korban berupa tusukan sekitar ada 3 dan ada jeratan di leher sedikit, bukan jeratan akibat benda tajam. Guna proses penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Kabupaten Pasuruan untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk mencari identitas korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, dalam hitungan detik pria ini merampas sepeda motor yang terparkir di rumah kos di Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pelaku sudah 5 kali beraksi. Aksi pencurian terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian motor yang terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Kober Kecil, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku beraksi seorang diri menggunakan kunci letter T membobol kunci kontak motor. Dalam waktu singkat, mesin motor dapat dinyalakan. Korban sempat melihat pelaku mondar-mandir di sekitar area rumah kos diduga untuk memantau situasi. Duduk di sini, nggak lama lah, ada 3 menitan gitu kan. Langsung itu ke motor saya. Nggak lama itu langsung kayak ngorek alat gitu, ya udah langsung bawa. Berapa orang Bu pelaku? Sendiri. Kasus pencurian motor di rumah kos ini sudah 5 kali terjadi, diduga pelaku berasal dari komplotan yang sama. Warga pun diimbau untuk menggunakan kunci ganda dan selalu mengunci pagar rumah agar terhindar dari pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 5 tahun hanyut terbawa arus deras gorong-gorong di Bandar Lampung. Diduga korban jatuh terpeleset saat menunggu ibunya mengambil handphone di rumah. Ibu korban menangis histeris mengetahui putrinya Hairunisa terseret hanyut dan hilang di derasnya arus gorong-gorong di perumahan Bunga Panorama, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kejadian berawal saat korban yang masih berusia 5 tahun ditinggal ibunya, Iyut Puspitasari, di pinggir jalan sekitar 200 meter dari rumahnya. Saat itu ibu korban pulang ke rumah untuk mengambil ponsel yang tertinggal. Tanpa diduga, korban jatuh terpleset dan terseret arus gorong-gorong. Ibu korban melihat kejadian ini berteriak histeris dan berusaha meminta bantuan, akan tetapi tak berhasil. Katanya main tadi. Main. Ada berapa Pak korban itu Pak? 1 orang. 1 orang. Tadinya 2, tapi emaknya selamat 1 lagi. Anak-anak ya? Anak-anak ya Pak ya? Iya, kita 5 tahun umurnya. Memang rumahnya dekat seputaran kali atau seperti apa? Dekat, agak dekat. Hingga kini korban masih dalam pencarian tim Basarnas. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Tak direstui menikah, seorang anak membunuh ayah kandungnya sendiri. Sadis, korban dimutilasi dan pelaku mengumumkan kematian ayahnya dengan keliling kampung. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.